cara berpikir kita, oh berarti nanti objeknya adalah surat bupati tentang pemecatan, surat keputusan bupati tentang pemecatan, gitu ya. Nah, kemudian siapa subjek penggugatnya? Penggugatnya tentu orang yang dipecat. Kembali ke teori yang diajarkan Bu Diana sama Bu Siska di awal mengenai siapa subjek gugatan itu. Penggugatnya siapa, tergugatnya siapa. Ya. Tergugatnya siapa, badan atau pejabat atau usaha negara. Balik ke situ ya. Nah, kalau sudah badan atau pejabat atau usaha negara, pola pikir kalian kembali fokus, oh yang mengeluarkan SK adalah bupati, pemecatan. Otomatis tergugatnya adalah Bupati Bantul. Oke, ya sampai situ. Saluran hukumnya adalah ke pengadilan tun, masuk kepada kompetensi petun, kompetensi ya itu dari kerangka berpikir yang di awal, ya masuk ke kompetensi petun. Objeknya adalah surat keputusan bupati yang pemecatan, kemudian subjeknya adalah orang tadi yang merasa dirugikan kepentingannya, kemudian tergugatnya adalah Bupati Bantul. Dengan pola pikir itu, kalian sudah bisa memberikan pandangan bahwa gugatannya adalah gugatan tun. Perkaranya apa? Anda harus tahu juga. Perkara apa ini? Klasifikasi perkaranya ini apa? Sebagai kuasa hukum ataupun orang hukum harus tahu. Berarti klasifikasi perkaranya adalah kepegawaian. Ya. Kepegawaian yang merupakan kompetensi dari PT UN. Ya, begitu. Jadi urut, pola berpikirnya urut, runtut. Ya. Nah, kemudian setelah itu kembali kalian sambil dia bercerita, kita orang hukum harus bisa menelaah kalau misalnya dia ingin ya meminta kepada kita ya apabila kita advokat misalnya ingin kita sebagai kuasa hukumnya, maka apa yang kita lakukan? Yang pertama kita membuat surat kuasa. Oke, ya, surat kuasa. Karena hanya dengan surat kuasa kita bisa mewakili orang tersebut beracara di pengadilan. Oke. Kemudian surat kuasa. Ya. Surat kuasa ini untuk di PT UN itu berbeda dengan surat kuasa yang ada di pengadilan lain. Kenapa? Karena ada ketentuan khusus untuk kuasa di PT UN, ada kewajiban untuk mencantumkan di dalam kuasanya adalah objek sengketa. Ya, di dalam surat kuasa itu harus ada objek sengketa. Ya, objek sengketanya. Nah, kemudian kita mulai berpikir lagi, kita harus bisa membuat surat kuasanya. Ya. Surat kuasanya. Surat kuasa di PT UN. Itu bagaimana? Saya akan share file. Nggak ada suaranya, Bu. Hilang ya? Bu, suaranya hilang, Bu. Sebentar. Ini ada gimana? Masih hilang? Bu, ada kok. Tadi karena Ibu diam aja, Bu, makanya dikit ada Wis. Oh, oke. Kalau saya buka file, kira-kira kelihatan nggak di sana ya? Ini kelihatan nggak kalau saya buka file?
Iya, Kelihatan? kelihatan, Bu. Oke, saya cancel dulu. Nah, saya kasih surat kuasa khusus penggugat. Nah, tolong kalian pahami ini, lihat di layar baik-baik. Ini adalah model surat kuasa dari penggugat. Jadi si calon yang merasa tadi apa namanya tidak adil, merasa si bupati semena-mena, maka dia membuat surat kuasa khusus. Surat kuasa khusus bentuknya begini. Silahkan difoto, ya silahkan, monggo, nggak apa-apa. Ini contoh. Di LMS sudah ada kok, Bu. Ada? Surat kuasanya ada? Ya, Bu, sudah kita download. Oke, ya. Nah, surat kuasanya ini yang ada adalah nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan. Nah, dulu sebelum kita melakukan persidangan secara elektronik, tidak ada domisi elektronik. Nah, karena sekarang kita melakukan persidangan secara elektronik, maka harus ada alamat email di sini, domisili elektronik, ya. Selanjutnya disebut pemberi kuasa dan seterusnya, nanti kalian pelajari sendiri kalau sudah memang di-download ya. Nah, di situ memberikan kuasa kepada siapa saja. Ya. Ingat, yang bisa diberikan kuasa adalah yang mempunyai ID card, yang mempunyai kartu anggota advokat. Ya. Kartu anggota advokat. Nah, apakah di luar kartu anggota advokat bisa menjadi kuasa? Hanya ada yang bisa menjadi kuasa adalah ada hubungan keluarga, ada hubungan saudara, itu bisa menjadi kuasa dengan cara membuat surat kuasa insidentil. Ya, permohonan diajukan kepada ketua pengadilan, bermohon untuk disetujui menjadi kuasa insidentil terhadap suatu perkara di PT UN. Ya, perkara itu khusus itu saja tapi ya. Nah, nanti setelah ketua pengadilan mengeluarkan penetapan, maka barulah resmi si yang akan masuk sebagai kuasa ini menjadi kuasa hukum insidentil. Ya, itu kalau di luar advokat. Tetapi kalau advokat harus ada berita acara sumpah, kartu beradvokatnya. Bagaimana dengan advokat magang? Advokat magang itu tidak bisa mewakili sendiri, hadir sendiri di persidangan tanpa didampingi dengan advokat utamanya. Ya, advokat utamanya. Ya. Jadi harus ada pendampingan. Kalau misalnya dia belum punya kartu beracara. Ya, karena kan banyak di praktek tuh ya. Sebelum kalian ini yang setelah lulus ikut ujian advokat, itu kan ada persyaratan untuk bisa menjadi advokat harus mengikuti persidangan beberapa kali. Nah, mengikuti persidangan beberapa kali itu tidak bisa dia mewakili dalam perkara itu, tetapi dia mendampingi. Dia tidak punya hak untuk berbicara, tidak punya hak untuk menyanggah, tidak punya hak untuk menolak, hanya sebagai pendamping advokat yang sebenarnya. Ya. Nah, kemudian khusus untuk apa, melawan siapa? Nah, yang perlu di sini adalah membedakan dengan perkara lain adalah adanya objek sengketa. Ini surat kuasa di sini ya. Objek sengketanya nanti disebutkan, misalnya surat keputusan bupati tentang pemecatan nomor sekian, ya, begitu ya. Nah, selanjutnya isinya adalah dalam hal ini, ya, apa yang menjadi hak-hak dari penggugat? Yang pertama, menghadiri pemeriksaan persiapan, memperbaiki gugatan, mengajukan gugatan, gugatan perbaikan, kemudian mengajukan replik, kemudian
menanggapi jawaban duplik, ya, kemudian mengajukan bukti, alat bukti itu kan banyak ya. Alat bukti menurut Undang-Undang Keraton itu kan alat bukti tertulis, alat bukti teori lah ya, sudah masuk di situ, saksi, ahli dan seterusnya, pengakuan dan seterusnya. Nah, itu mengajukan alat bukti. Lebih baik begitu saja kalau saya ya. Boleh juga, boleh diuraikan, boleh mengajukan bukti tertulis, saksi, ahli dan sebagainya boleh ya. Mengajukan alat bukti, menolak alat bukti pihak lawan, gitu ya. Nah, meminta salinan putusan dan sebagainya, itu seterusnya sampai, kalau itu sampai banding maka disebutkan termasuk menyatakan banding, membuat, menandatangani, mengajukan memori, kontra memori banding, atau dia sampai kasasi, menyatakan kasasi, membuat, menandatangani memori kasasi, kontra memori kasasi dan sebagainya. Dan jangan lupa kalau ingin ada hak substitusi maka diberikan di bawahnya, kuasa ini diberikan dengan hak substitusi. Ya, baru diberikan materai pemberi kuasa dan penerima kuasa. Kenapa saya tampilkan ini? Karena di PT UN itu nanti kita selanjutnya ada di pemeriksaan persiapan dan sebagainya, ada masa di mana surat kuasa itu bisa diperbaiki kalau nggak bagus. Daripada jelimet, daripada puyeng, daripada nanti sebagai kuasa hukum pusing, ya, maka bikinlah draft kuasa hukum itu yang sudah sesuai, ya, yang sesuai ini, yang kita beri ini, sehingga kalau ada pun perubahan dari majelis atau saran pada saat pemeriksaan persiapan, maka hanya sedikit bagian-bagian yang diperbaiki. Oke, ya. Ini di layar ini termasuk kalau sudah ada pihak intervensinya. Nih, bila telah ada. Kalau belum ada, ya jangan ditulis pihak intervensinya. Ya, tapi kalau ada pihak intervensi, monggo ditulis pihak intervensinya. Ya, biasanya di awal itu belum ada pihak intervensinya. Ya, biasanya hanya tergugat saja. Tapi kalau sudah di pertengahan nanti ada pihak intervensi, sudah nggak diperlukan lagi, tidak masalah. Ini ada intervensi karena sifatnya intervensi hanya mengikut, ya, mengikut, tidak mengganggu acara pokoknya. Nah, kemudian ya setelah surat kuasa ini ditandatangani oleh kedua belah pihak yang merasa tadi, yang penggugat, calon penggugat tadi, kemudian dengan kuasa hukum yang mau dikuasakan tadi. Nah, selanjutnya ya, kita sebagai kuasa hukum setelah dapat surat kuasa ini kan tentunya, nah bedanya antara perdata dengan tun, kalau di tun kan tidak menyebutkan nih biaya-biaya dan sebagainya, tetapi kalau di perdata itu bisa dimasukkan perjanjian antara penggugat dengan si kuasa hukum, boleh di situ dimasukkan, tapi kalau di tun tidak. Nah, itu perjanjian fee, perjanjian yang lainnya itu kalian atur sendiri di luar daripada surat kuasa tun. Monggo dibuat lagi satu surat kuasa khusus untuk biaya-biaya perkara, itu di luar dari kuasa yang ada di PT UN. Ingat ya, itu ya. Jangan dimasukkan di dalam surat kuasa khusus tun, ada biaya-biaya di situ. Pasti akan disuruh dirubah oleh hakimnya. Oke? Nah, selanjutnya ya, setelah itu beralih kepada pembuatan gugatan. Ya, pembuatan gugatan. Nah, apa syarat-syarat yang harus kita minta nih oleh pihak dan nanti akan diminta juga oleh pengadilan? Apa itu? Pertama, alamat email dari penggugat. Oke, alamat email, KTP para pihaknya, KTP penggugatnya.
Kalau satu-satu, kalau 10 ya 10 KTP-nya diminta fotokopi. Nah, kemudian kalau dia badan hukum bagaimana? Nah, kalau dia badan hukum harus ada anggaran. Halo? 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 Ya, Bu. Iya, Bu, benar, Bu. Hah? Iya, Bun. Halo. Ya, halo. Ya, halo. Sudah dengar? Bisa dengar? Lanjut. Masih kok, Bu, aman. Oke. Oke. Selanjutnya bagaimana tadi? Kalau badan hukum bagaimana? Nah, kalau badan hukum yang kita minta adalah anggaran dasar perusahaan, ya, anggaran rumah tangganya dan anggaran dasarnya, ART dan ART-nya, ya. Kenapa diminta? Karena kalau dia badan hukum yang bertanggung jawab kan ada yang ditulis di dalam akte notaris, siapa yang bertanggung jawab terhadap perusahaan. Kalau Anda melihat anggaran dasar kan jelas terlihat. Biasanya disebutkan di situ direktur si A misalnya mewakili perusahaan keluar dan ke dalam pengadilan. Kan biasa gitu ya, di klausul di dalam anggaran dasar perusahaan. Artinya apa? Yang berhak mewakili perusahaan itu adalah direktur. Di luar daripada direktur, tindakan yang dilakukan oleh di luar dari direktur pada saat mengajukan gugatan ke atau kuasa yang diberikan direktur itu, maka itu tidak sah. Ya. Kemudian selain anggaran dasar dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, juga dimintakan adalah daftar, tanda daftar perusahaan dan yang pendaftaran di Departemen Hukum HAM. Kan ada tuh stoknya yang model Departemen Hukum HAM itu harus ada. Karena perusahaan yang terdaftar saja yang bisa diakui sebagai badan hukum oleh pemerintah, ya kan? Nah, harus ada tanda daftarnya, harus ada yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, ya Kemenkumham itu dimintakan kepada perusahaan itu. Bagaimana kalau misalnya perusahaan ini perusahaan tua, anggaran dasarnya tahun 70, ya tahun 70 sebenarnya. Ini sudah 2021, kepengurusannya berubah-ubah. Mintalah anggaran dasar yang terakhir, perubahan anggaran dasar yang terakhir. Karena PT, mungkin kalian juga mengikuti mata kuliah perusahaan ya, hukum perusahaan, kan itu ada pergantian komisaris, pergantian saham, pertukaran saham, itu kan mereka selalu rapat ya. Nah, rapat umum pemegang saham yang dilaporkan ke Menkumham itu harus dilampirkan pada saat pengajukan gugatan, sehingga kita tahu kedudukan terakhir, turunan terakhir dari perusahaan itu siapakah direkturnya. Ya. Apakah di perusahaan itu ada perubahan? Ya. Itu harus kita lihat di anggaran dasarnya. Oke. Nanti posisinya di sini kalau perusahaan yang bertanda tangan di bawah ini, PT ini misalnya, berkedudukan di mana? Dalam hal ini diwakili oleh direkturnya siapa, misalnya Ali, warga negara Indonesia, pekerjaan direktur PT Kolang Kaling misalnya, beralamat di jalan ini, itu sama ini sama ini, posisinya sama, di nama ini sama, tapi posisinya ialah direktur. Kalau di anggaran dasarnya memang direktur. Dalam hal ini memberi kuasa kepada advokat dan seterusnya. Nah, itu ada dua ilmu pengetahuan, ada dua ilmu yang sudah kalian dapat. Apabila dia individu, maka posisinya seperti layar. Apabila dia perusahaan, berarti kita melihat anggaran dasarnya, formatnya sama, tetapi hanya di atasnya dikatakan yang bertanda tangan di bawah ini PT A, nah, ya, berkedudukan di mana? Dalam hal ini diwakili oleh nama siapa? Pekerjaan direktur, warga negaraan Indonesia, pekerjaan direktur, beralamat di mana, domisili elektronik apa, selanjutnya disebut pemberi kuasa.
berdasarkan anggaran, jangan lupa disebutkan juga berdasarkan anggaran dasar perusahaan nomor sekian-sekian yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM. Panjang kalau dia perusahaannya. Tetapi kalian dengan begitu bertambah ilmu, bertambah pengetahuan lagi, begitulah caranya kalau perusahaan yang menggugat. Karena subjek dari penggugat seseorang atau badan hukum perdata. Oke? Harus paham di situ, teori hukum perusahaannya harus dikuatin, ya. Kembali masuk ke situ, bagaimana kalau nah untuk kuasa saja panjang sebenarnya. Bagaimana kalau LSM? Bagaimana kalau lembaga lingkungan hidup? Itu kan susah lagi, ya. Banyak lagi itu ada lembaga-lembaganya, ya. Itu harus dimintakan juga siapa sih yang bertanggung jawab terhadap misalnya LSM itu, atau serikat buruh, ya. Jadi banyak kita lihat, semua harus kita lihat. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menentukan legal standing hak untuk menggugat. Ya, karena pengujian tun, teori pengujian ini sudah ada sebenarnya di Budiana dan kita kembali kepada pengujian tun. Yang pertama diuji adalah legal standing-nya. Berhakkah dia menggugat? Oke, yang pertama. Kemudian, adakah waktu dia menggugat? Masukkah dia di dalam tenggang waktunya? Kemudian, apakah dia katun atau bukan? Yang masuk dalam kompetensi, baik itu kewenangan absolut maupun kewenangan relatif. Teori balik lagi. Ya, teori dikencengin, praktek masuk, ya, begitu. Nah, selanjutnya, ya, selanjutnya, setelah kuasa ini disebutkan semua kuasanya, kemudian yang tadi saya sebutkan beracara dan sebagainya, sudah kalian paham ya, selesai kuasa. Kalau kalian membuat kuasanya dengan baik, kalian tidak akan sulit untuk mengambil komparasi kalau saya ambil istilah, kalau akte kenotariatan itu ya. Bagian depan ini saya anggap komparasi, bagian depan yang identitas ini. Nah, kalau kalian membuatnya bagus, kalian tinggal copy paste bagian identitas supaya tidak 2 kali kerja. Copy paste ke gugatan. Ya. Copy paste ke bagian gugatan. Ini kita sudah selesai di kuasa, kemudian kita cari gugatan. Nah, kenapa saya katakan tadi kalau kalian sudah bagus, kalian tinggal ini. Nah, ini kan tinggal copy paste kalian di bagian komparasi di atas ini, bagian atas identitas ini, tinggal kalian copy sebenarnya bagian depannya. Jadi tidak usah mengetik 2 kali, tidak usah kerja 2 kali. Tapi kalau kalian bikin kuasa dengan bagus, tinggal copy paste di bagian komparasi nama dan sebagainya. Ya. Ini sudah bisa dilihat juga kan surat gugatannya ya? Halo? Iya, Bu. Bisa ya? Bisa Ibu. Sudah Bu. Sudah ada juga kan ya. Nah, kemudian ini tadi sama posisinya ya, sama posisinya. Mungkin kalian bisa lihat di pasal 56 ya. 56 Undang-Undang PTUN mengenai identitas para pihak ini. Ya. Pasal 56 itu. Untuk apa aja sih yang dimuat di dalam gugatan, kan gitu. Apa aja yang dimuat di dalam gugatan? Ya. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan. Ini yang bagian atas penggugat loh ya. Karena di PM, di pengadilan umum, di peradilan umum, biasanya tuh kebalik. Advokatnya dulu
baru kuasanya di bawah. Kalau di TUN, itu prinsipalnya dulu, prinsipal bagian atas, penggugatnya, identitas prinsipalnya, baru kemudian kuasa hukumnya, bagian bawah. Ya. Baru di situ disebutkan mengajukan gugatan terhadap nama jabatan. Nama jabatan itu kalau kasus saya tadi misalnya Bupati Bantul, tempat kedudukan misalnya di Jalan Wonosari Bantul, mungkin gitu ya, saya nggak tahu tempat kedudukan. Untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat, misalnya begitu, ya. Kemudian sebutkan bagian pertamanya adalah objek sengketa. Objek sengketanya apa? Objek sengketanya adalah surat keputusan Bupati Bantul nomor sekian-sekian tentang pemberhentian tidak dengan hormat saudara, misalnya siapa, dari jabatannya sebagai pegawai negeri sipil di gitu ya. Itu mungkin objeknya. Nah, baru kemudian kita masuk mengenai kewenangan petun. Kewenangan petun kan udah dijelasin tuh sama Bu Diana sama Bu Siska kemarin. Uraikanlah di sini. Di kewenangan petun. Masukkan di dalam gugatan. Kalian berteorilah di sini. Berteori dengan, tapi teorinya jangan ngawur ya. Teorinya lihat, pasal 1 angka 9 diungtukan ke pasal 87 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Ya, kalian uraikan di situ. Kewenangan petun di sini yang perlu kalian uraikan adalah menyangkut objek loh ya, menyangkut objek. Misalnya surat bupati, berarti kan dia katun atau bukan? Kewenangan tun atau bukan? Uraikan saja bahwa dia bentuknya individu konkret, individu final dari arti kata luas. Artinya kan tidak perlu persetujuan lagi, konkret ada SK-nya. Individual ditujukan kepada si penggugat, ya. Final karena tidak perlu ada persetujuan. Ya, kemudian berakibat hukum, akibatnya dengan adanya surat objek sengketa itu, maka dia tidak dapat gaji, tidak menerima hasil lagi dari situ, kan saya gitu ya. Ya, itu adalah kemudian ini adalah katun. Ya, diuraikan lagi bahwa subjeknya bupati, badan atau pejabat tata usaha negara, ya. Kemudian yang disengketakan objek sengketanya sesuai dengan pasal 1 angka 9, maka dia menjadi kewenangan PT UN. Harus begitu, diuraikan satu-satu di situ. Oke, diuraikan satu-satu. Nanti kalian boleh banyak mendodok banyak sekali contoh gugatan petun di website maupun di website petun-petun ataupun di internet ya, nanti bisa dilihat di situ. Kemudian tenggang waktu mengajukan gugatan. Ini yang saya katakan tadi. Apakah dia masih punya hak untuk menggugat? Ya. Dengan melihat tenggang waktu. Pasal 55. Di sini adalah pasal 55. Pasal 55 Undang-Undang TUN itu kan 90 hari. Tetapi 90 hari ini, sejak dia mengetahui, tidak saklek, tidak serta-merta, ya, masih secara kasuistis tergantung hakim menilainya. Nah, dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang mewajibkan suatu kasus TUN itu harus dilakukan upaya administrasi, ditempuh dulu upaya administrasi, baru ada hak gugat di TUN. Baik itu keberatan maupun banding administrasi. Itu undang-undang administrasi mengharuskan. Tetapi ini tidak serta-merta semua perkara di TUN harus ada keberatan dan banding, karena kita lihat lagi semua harus ada keberatan dan banding, cuman apakah dia dalam posisi keberatan saja atau banding saja tergantung pada maksudnya tergantung pada undang-undang sektoralnya, undang-undang yang mengaturnya. Misalnya KIP, Komisi Informasi Publik.
Karena dia sudah ada agensi sesuai undang-undang ada PPID, pejabat itu yang ditunjuk atasan pejabat maupun pejabatnya sendiri, ya, sehingga keberatan dan banding diajukan di situ, maka untuk perkara KIP itu tidak perlu keberatan dan banding lagi, karena sudah di awal perkaranya sudah ada keberatan dan bandingnya sesuai undang-undang KIP-nya pasal Undang-Undang 14 tahun 2008. Nah, perhitungan tenggang waktu mengajukan gugatan dihitung sejak jawaban dari banding administrasi ataupun keberatan itu diterima oleh penggugat. Jadi dihitung dari situ. Kalau dulu kan dihitung dari sejak mengetahui. Nah, kalau sekarang dihitung sejak dia menerima jawaban dari banding keberatan atau banding administrasi itu. Ya. Disitulah dia mulai bisa mengajukan gugatan di petun. Ya. Itu tenggang waktu mengajukan gugatan. Nah, ini yang saya sebut di bagian keempat, kepentingan penggugat yang dirugikan, pasal 53 Undang-Undang PETUN. Ya. Apakah penggugat ini memang dirugikan dengan adanya objek sengketa? Lah, jelas ya, dengan dia dipecat dia tidak ada lagi gaji. Dia juga dituju langsung oleh objek sengketa. Ya, dituju langsung oleh objek sengketa. Ya. Jadi mohon kalau ada ini di mute ya. Di mute mic-nya supaya tidak masuk. Oke. Jadi nah, setelah diketahui ada kerugian ya, ada kerugian, kepentingan, maka uraikanlah di dalam gugatan itu, uraikan kepentingan penggugat yang dirugikan itu bagaimana. Ya. Baru kita masuk di posita. Posita atau alasan gugatan. Nah, di sini diuraikan kronologis alasan gugatan. Ya. Yang saya sebutkan tadi, misalnya nih contoh, misalnya dia mendapatkan objek sengketa belum ditegur, belum baik secara lisan maupun tulisan, belum ada peringatan 1, 2, dan 3, sehingga si tergugat melanggar undang-undang atau melanggar asas umum pemerintahan yang baik, artinya dia tidak cermat, tidak teliti, sehingga menimbulkan ketidakadilan, ketidakpastian hukum, dan sebagainya. Jadi disinilah yang kita mau urai di posita dan alasan gugatan ini sesuai pasal 53 ayat 2 huruf A dan B, ya. Itu yang mana yang akan digugat di petun, ya, apa yang harus yang digugat itu apabila tindakan pejabat atau badan atau pejabat tata usaha negara ini melanggar undang-undang dan asas umum pemerintahan yang baik. Ya. Misalnya Anda mendalilkan bahwa tindakan tergugat itu melanggar undang-undang kepegawaian. Ya. Nomor berapa undang-undang kepegawaiannya? Mungkin undang-undang ASN ya, aturan kepegawaian misalnya itu undang-undang kepegawaian nomor berapa itu? Nah, sebutkanlah di situ. Misalnya dia mengatur melanggar undang-undang nomor tentang 5 tahun 2014, misalnya tentang aparatur sipil negara atau tentang apa? Yang mana? Tapi harus jelas. Dalam kronologi atau alasan gugatan, pasal berapa yang dilanggarnya? Disebutkan, tergugat tidak melakukan peringatan, berlanggar pasal 5 misalnya, undang-undang ASN dan itu harus dijelaskan. Kemudian yang kedua juga dia melanggar asas umum pemerintahan yang baik. Tergugat tidak cermat sehingga merugikan penggugat. Atau karena tindakan dari penggugat maka tergugat merasa tidak adil, ya, tidak transparan misalnya. Banyak
asas umum pemerintahan yang baik yang bisa diajukan alasan di dalam gugatan. Nah, kalau kita ingin mengajukan penundaan untuk pelaksanaan objek sengketa, maka masukkanlah permohonan penundaan. Ya. Tentunya permohonan penundaan harus didasari dengan pasal 67 Undang-Undang 1. Di mana pasal 67 itu mensyaratkan bahwa penundaan boleh dilakukan apabila memang bertentangan dengan kepentingan umum atau ada hak-hak kerugian besar yang harus dilindungi oleh yang harus dilindungi sehingga tidak menimbulkan kerugian besar bagi penggugat selanjutnya. Itu alasan-alasan keadaan mungkin dia harus jadi baca aja ini yang di atas saja ya. Jadi di situ disebutkan keadaan mendesak yang bagaimana yang kita minta untuk dilakukan penundaan itu. Alasan apa? Pasal 67 tentunya diperhatikan di situ. Ya. Baru kemudian kita masuk ke dalam petitum. Petitum itu adalah yang pertama, kalau kita ada permohonan penundaan, maka kita harus pertama mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh penggugat. Kemudian di dalam pokok sengketanya, sesuai dengan Undang-Undang Peratun juga, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal atau tidak sah surat apa, nomor berapa, tanggal berapa, kemudian mewajibkan tergugat untuk mencabut surat dan menghukum tergugat membayar biaya perkara. Kalau dia perkara kepegawaian, ada tambahan lagi merehabilitasi nama penggugat ataupun nama baik penggugat, biasanya ditambahkan begitu ya untuk perkara kepegawaian. Baru kemudian hormat kami penggugat atau kuasa hukumnya. Jadi dilihat ya ini formatnya. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita mengajukan gugatan? Cara mengajukan gugatannya. Kalau dulu secara konvensional kita datang ke pengadilan dengan membawa surat kuasa, ya kan? Dengan membawa surat kuasa, kemudian kita mendaftarkan di pengadilan, kemudian kita membayar biaya perkara, nanti keluar SPUM, ya. Nanti keluar SPUM, panjar biaya perkara ya atau surat untuk membayar ya, surat untuk bayar itu SPUM yang dikeluarkan, kemudian pihak itu membayar biaya perkara ke bank. Ini saya bicara manualnya, konvensionalnya ya dulu, bicara konvensionalnya dulu. Nanti kan sudah ada di slide yang ekot itu, yang dibagikan oleh Jana Badra ya, itu ada sudah, tinggal dilihat. Kemudian dia membayar melalui bank, baru menyerahkan kepada slipnya kepada petugas, kemudian baru petugas memeriksa slip SPUM, mencap tanda lunas, baru kemudian petugas melakukan register perkara. Itu kalau dia konvensional, biasa, manual. Nah, bagaimana dia secara ekor? Nah, kalau sekarang, pendaftaran dilakukan secara elektronik. Otomatis sudah tersaring dalam sistem elektronik. Yang bisa mengajukan adalah pengguna. Ya, ada penggunanya. Ya. Jadi, ada ID masuknya pengguna ini yang sudah terdaftar, pengguna yang sudah terdaftar. Pengguna yang sudah terdaftar itu secara otomatis ada di dalam komputer pengadilan, ya, ada di dalam komputer pengadilan itu yang terintegrasi dengan PT, Pengadilan Tinggi. Karena apa? Data-data advokat, ya, karena penyumpahan advokat itu ada di PT,
Sehingga yang input data advokat itu di pengadilan tinggi otomatis terintegrasi ke pengadilan tingkat bawahnya, sehingga pada saat kita membuka akun, apabila dia pengacara terdaftar ya sebagai pengguna, maka dia punya ID sendiri, ID ya. Pada saat dia mendaftar, ID-nya dimasukkan, maka dia sudah bisa menginput ya, sudah bisa masuk mendaftar. Gitu ya. Jadi sudah tersaring dengan sistem sebenarnya kalau di di sistem ECOT. Kalau di sistem manual masih belum bisa tersaring ya. Nah, setelah dia mendaftarkan perkara melalui sistem ECOT yang e-filing, dia pilih e-filing, kemudian dia masukkan pendaftaran perkara di situ, dia memperoleh nomor perkara, kemudian dia mengunggah surat kuasa, dokumen surat kuasa, dia mengisi identitasnya di menu ECOT itu, kemudian mengunggah berkas dalam bentuk PDF maupun JPG itu yang maksimum 2 MB itu. Nah, kemudian data itu sudah terekam ya. Baru kemudian sudah terekam nih, baru kemudian muncul account ya atau virtual account, nomor bank, kita melakukan pembayaran di situ. Virtual, secara virtual. Nah, setelah itu pembayaran diterima oleh kantor, oleh pengadilan, dibayar, kemudian diterima, barulah dia resmi mendapatkan nomor perkaranya. Jadi sudah terdaftar, resmi, dia masukkan panjar, dia bayar semua, sudah terupload di situ, barulah pengadilan bisa mengakses semua datanya. Ya, pengadilan mengakses semua datanya. Setelah itu, semua dari pengadilan ini kita masuk di pengadilannya, bukan tugas orang luar, ya, bukan tugas orang luar. Saya berbicara dalam hal pengadilannya. Di pengadilan, semua yang masuk tadi, data masuk tadi, di download, setelah dibayarkan masuk tuh ya, di download, kemudian dibukukan, gugatannya diregister, ya, gugatannya diregister, ada register online, ada register manual. Nah, kemudian juga diberi file tersendiri, baru diberikan berkas-berkas, masuklah ke kepanitraan. Ya. Di kepanitraan dilengkapi semua, kalau ada yang kurang-kurang biasanya dihubungin lagi untuk bisa dilengkapi, ya, tahap seleksi administrasi. Nanti kita bicara di proses ya. Itu nanti kita proses minggu berikutnya. Jadi ini kita cara mengajukan dulu. Udah masuk ya, gugatan tadi sudah masuk ke pengadilan mendownloadnya. Ya, masuklah perkara itu ke pengadilan. Selebihnya tinggal proses pengadilan. Nanti kita minggu ke-5-6 itu proses di pengadilannya saya jelaskan. Ya, sampai di sini sudah bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, sudah bisa dipahami ya. Nah, Ya, Bun. saya nanti saya berharap mahasiswa ini nanti keluarnya itu sudah bisa mengklasifikasi perkara, ya, tidak hanya undang-undang peraturan yang dipegang, tetapi perma-perma juga harus diketahui. Misalnya perkara fiktif
positif yang sudah tidak ada lagi, jangan lagi dimasukkan, ya, jangan lagi dimasukkan ke PT-UN. Kemudian perkara KIP bolak-balik dimasukin, tetapi kayak memasukkan gugatan baru, tidak, ya. Jadi dia hanya permohonan keberatan, sifatnya hanya permohonan keberatan untuk KIP, ya. Jadi permohonan keberatan terhadap apa nih? Terhadap putusan Komisi Informasi, ingat, terhadap putusan Komisi Informasi. Jadi petun itu menyidangkan seperti tingkat banding untuk perkara Komisi Informasi. Anda sebagai orang hukum harus bisa memilah-milah mana perkara yang diadili secara biasa, mana perkara yang diadili secara cepat, mana perkara yang diadili secara singkat, mana perkara yang diadili secara biasa, secara sederhana. Jadi ada beberapa tipe-tipe acara itu yang harus dipahami. Ya, dari karakter perkaranya, ya, mana dia penyalahgunaan wewenang, ya, penyalahgunaan wewenang, mana dia tindakan faktual sesuai pasal 3 sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, mana dia perkara lingkungan, ya, mana dia perkara Komisi Informasi Publik, mana dia perkara kepentingan umum, pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Kalian juga harus sudah bisa memfokuskan diri, benar nggak ini kewenangan PUN? Terutama ada satu permasalahan yang di situ bisa menimbulkan ambigu. Apakah dia kewenangan peradilan umum atau dia peradilan tun, karena masih abu-abu. Ya, disitulah kita bisa menelaah. Kira-kira ini perkaranya itu perkara di umum atau peradilan tun. Contoh saya berikan contoh kasus pengadaan lelang, ya, untuk penetapan pemenang lelang. Di situ ada dua bersinggungan, ada dua titik singgung, bahkan 3. Bisa dia ke perdata, bisa dia ke pidana, bisa dia ke petun. Pada saat apa dia masuk ke pidana, pada saat apa dia masuk ke perdata, dan pada saat apa dia masuk ke petun. Ya. Pada saat dia proses, karena pun itu yang dipermasalahkan, yang diuji adalah proses prosedural, kewenangan substansi, ya, kewenangan dulu, prosedural, baru substansinya. Ada 3 itu yang diuji di PT-UN, ya kan? Nah, alat ujinya adalah peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik. Kembali ke teori. Nah, kemudian setelah itu, ya, kita melihat, artinya kalau dia badan atau pejabat tata usaha negara, oh ini sudah satu sisi tun. Tapi lihat lagi objeknya. Objeknya ini apakah proses dalam bidang penyelenggaraan administrasi pemerintahan atau dalam bidang perjanjian. Ya. Kalau dia badan atau pejabat tata usaha negara dalam hal ini duduk sebagai penandatangan janji, penandatanganan perjanjian kontrak antara perusahaan dan pemerintahan membangun jalan misalnya, itu jelas sudah titik singgungnya ada di pengadilan umum. Karena objeknya adalah perjanjian, prestasi, misal, ya, di situ. Tetapi kalau dia proses, ya, proses dari terbitnya, proses daripada pengumuman pemenang lelang, ya,
sampai terbit penetapan lelang, ya, penetapan lelang itu adalah prosesnya ya, prosedurnya. Jadi harus dilihat juga di situ. Tetapi banyak kita tidak bisa langsung melihat kompetensi di situ, langsung jernih mata melihat bahwa itu kompetensi, karena itu saya lihat itu abu-abu sekali, benang merahnya tidak jelas ya di situ, sehingga memang perlu pengujian khusus untuk menentukan apakah dia kewenangan petun atau kewenangan peradilan umum. Itulah kadang-kadang kenapa masih ada perkara di TUN, masih ada NO. Ya, masih ada gugatan tidak diterima karena alasan formal gugatan tidak terpenuhi. Formal gugatan tentunya kan kewenangan petun, kan? Yang kita sebutkan di awal tadi, yang ada ini poin keberapa ini tadi, yang kewenangan PT UN tadi. Nah ini poin kedua, Romawi kedua. Ini apabila sudah tidak dipenuhi, berarti bukan kewenangan pun jatuhnya ke NU. NIT. Perkara itu tidak diterima. Kalau NIT berarti kan tidak masuk pokok perkara, masih di awal. Nanti kita masuk ke putusan. Itu kita akan jelaskan di putusan berikutnya. Ya. Bagaimana sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Ini. Nah. Ada yang mau bertanya? Kayak di teorinya pengajuan gugatan, tadi kan sudah ya, jadi pengacara yang terdaftar saja sudah tersaring di PT yang bisa mengajukan gugatan loh ya. Jadi tidak sembarang, harus yang sudah disumpah, ada berita acara sumpahnya dan tercatat di pengadilan tinggi, baru dia bisa mengajukan gugatan di petun. Karena di petun sudah murni elektronik. Tetapi dia tidak murni persidangan elektronik saja, tetapi masih konvensional, tapi pengaturan masih dengan elektronik. Ya, nanti setelah masuk gugatan tadi, ya baru dilakukan pemanggilan. Pemanggilan secara e-summary-nya kan elektronik juga. Berarti kita tidak bisa memanggil juga secara elektronik toh, karena tergugat sendiri kan belum tahu alamat emailnya, akunnya belum tahu. Sehingga masih berdiri di dua tempat. Pemanggilan kepada penggugat secara elektronik, pemanggilan kepada tergugat secara manual konvensional lewat pos. Ya. Jadi hukum acara masih jalan dua. Masih ada di situ kebijakannya. Jadi pemanggilan ya, untuk pemanggilan. Baru nanti ke tahap pemeriksaan persiapan untuk minggu berikutnya, dismissal proses dan pemeriksaan persiapan. Ya, saya share sekarang soal. Kalian boleh diskusi, boleh ini besok kita bertemu soal ini kan kita bahas. Ya, saya mengharap aktif karena kita pembelajaran dewasa ya kan, ini sifatnya kan kemahiran. Kalau kemahiran dalam beracara itu yang kita tuntut adalah yang mantap-mantap, akhirnya bisa semua orang beracara dengan baik, sehingga tidak diperlukan lagi pemeriksaan persiapan panjang-panjang karena sudah bisa menyelesaikannya. Nah, saya berikan 2 kasus. Kasus pertama ini, monggo siapa boleh milih. Nah, silakan difoto. Boleh diupload ke LMS Oh, boleh. nggak, Bu? Nah, Jadi boleh. nanti kita tinggal download gitu. Oh, boleh. Nanti saya kasih ke Bu Siska aja. Nah, saya Thank kasih you, ke Bu Bu Siska. Mei. Nanti kalian boleh baca ya. Besok kita berdiskusi. Saya berharap kalian sudah bisa membuat coret-coretan lah malam ya, siang besok pagi bisa dibuat
surat kuasa, kan ini kemahiran ya, kemahiran beracara, jadi bikinlah surat kuasa, baru gugatan, kan ini nggak dipaksa ya kan, tapi ada penilaian khusus dari Bu Siska dan Bu Diana nanti kan untuk keaktifan masing-masing yang memberikan apa namanya masukan-masukan dan sebagainya, nanti pertanyaan dan sebagainya nanti, apalagi kalau misalnya yang menayangkan nih, yang menayangkan mungkin Bu Diana ya, Bu Diana masih ada mungkin, atau Bu Siska, nanti kalau yang ditayangkan mungkin dapat nilai yang bagus, Bu Siska ya. Iya. Yang menayangkan gugatannya mungkin dia coret-coret, atau siapa yang menayangkan kuasanya ya, yang bisa menayangkan, Bu, saya yang mau menayangkan kuasa, presentasi kuasanya gimana ya, terus itu saya menayangkan gugatan, presentasi gugatannya bagaimana, nanti dinilai oleh Bu Siska dan Bu Diana. Saya ikut melihat dan menilai, kalau memang bagus saya akan bilang sama Bu Diana sama Bu Siska ya, Bu Siska ya. Iya, Bu. Ya, biar kemahirannya mantap nanti setelah itu. Jadi tidak karena pengalaman saya beracara sebagai hakim ya, selalu permasalahannya di perbaikan gugatan yang lama, karena kadang-kadang itu mereka kalau sudah diberi saran bingung sendiri, tidak bisa memperbaiki, padahal kita ada waktu 30 hari untuk memperbaiki gugatan ya. Nanti kita lihat di proses dismissal proses dan pemeriksaan persiapan yang itu. Jadi nanti ini sampai di sini Bu Diana atau Bu Siska bagaimana? Ya, kalau dianggap cukup bisa diakhiri, Bu Mai. Ya, okay. Besok dilanjutkan, mahasiswa kan diminta untuk membuat, nanti bisa ditunjukkan ya. Beberapa orang mungkin bisa ditunjukkan dan dinilai, maksudnya diberikan catatan-catatan atau apa dari Bu Mai kan gitu. Saya berikan catatan supaya yang lain mendengar juga, akhirnya bisa paham kan. Kita share di sini. Kalau memang ada yang kekurangan, saya jelaskan lagi apa yang kurang supaya paham lagi, tambah paham lagi. Jadi tapi saya berharap ini kan ada nilainya toh Bu Siska ya? Ada ya. Ya, oke. Saya harap nanti yang berani mengupload, dia punya kuasa, dia punya gugatan, dan ini mungkin diberikan nilai apresiasi yang baik ya. Iya. Begitu. Saya serahkan ke Bu Siska kembali. Oh, ya. Terima kasih Bu Siska. Terima kasih Bu Mai atas ini ya, materi yang diberikan kepada para peserta pelatihan. Saya kira untuk pertemuan hari ini bisa kita cukupkan ya. Nanti para peserta pelatihan bisa mengerjakan surat gugatan ya Bu, sama surat kuasa ya, atau surat kuasa, surat gugatan dan surat kuasa berdasarkan kasus posisi yang sudah diberikan Bu Mai gitu. Dan besok ketemu itu membahas tentang surat kuasa dan surat gugatan yang sudah saudara-saudara buat itu. Jadi dibahas itu yang salah apa, yang kurang apa, seperti itu nanti oleh Bu Mai gitu. Ya. Tadi ada yang mau bertanya, barangkali tadi ada suaranya. Kalau di chat itu ada Bu, ada di chat ada yang nanyakan. Atau mau bertanya langsung silakan. Silakan langsung aja. Saya nggak buka chat ini. Bentar, saya tutup dulu. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya langsung? Monggo. Silakan. Tadi ada yang bersuara. Silakan. Bu. Iya. Oh ya, silakan Mas Haris ya. Ya. Ini sedikit aja Bu. Mau menanyakan bagaimana untuk membedakan antara perkara perdata dan perkara tun, karena saya rasa ini hampir mirip sekali. Sekian, terima kasih. Iya, jadi itulah yang saya bilang kecerdasan harus dibangun di sini, ya, kecerdasan yang harus dibangun sehingga jangan sampai kita harus memuaskan klien kita ya, jangan sampai kita di perdata
Di NO katanya kewenangan TUN, atau di TUN di NO kan kewenangan perdata. Itu kan sangat kasihan kliennya. Nah, sebenarnya berbeda antara TUN dengan peradilan umum. Kalau TUN itu murni badan atau pejabat tata usaha negara. Terus objeknya surat keputusan yang dikeluarkan atau tindakan faktual dari pemerintahan. Itu saja, kunci itu. Kunci ya, kunci. Ya. Jadi keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Kalau dia keputusan. Atau tindakan faktual yang dilakukan badan atau pejabat tata usaha negara dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Ya. Kalau di luar dari badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan, berarti dia bukan kewenangan petun dan dia menyelenggarakan dalam rangka menjalankan roda pemerintahan loh ya. Dalam rangka menjalankan pemerintahan. Bukan dalam rangka individu. Kan ada pemerintah berduduk sebagai pihak yang mempertahankan hartanya atau duduk sebagai pihak yang mau mengeluarkan duit pemerintahan untuk membayar. Beda loh. Ya. Ada perjanjian. Ingat, kalau ada perjanjian dasarnya 1365 KUH Perdata, jelas sudah bukan kewenangan petun. Ya. Ini harus jeli, harus benar-benar dilihat. Sebenarnya banyak lagi. Tapi itu kan teori sebenarnya itu dari Bu Siska sebenarnya ya. Ada banyak hal lagi yang sering terjadi di praktek. Kadang-kala mereka membuat tergugatnya banyak. Saking bingung kali ya. Tergugatnya banyak. Mulai dari kepala desa, bupati, sampai siapa-siapa jadi tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3. Sebenarnya kalau di PT UN itu tidak perlu banyak-banyak, tergantung pada objeknya. Kita lihat outputnya. Siapa yang mengeksekusinya? Siapa yang mempunyai hak untuk mengeksekusi? Siapa yang mempunyai hak memperbaiki objek sengketa? Siapa yang mempunyai hak membatalkan objek sengketa? Yang boleh membatalkan, memperbaiki adalah yang mengeluarkan. Oke? Kunci tuh. Kata kuncinya itu. Yang mengeluarkan. Jadi kalau membuat gugatan, jangan ragu. Objeknya banyak-banyak. Lihat akhirnya. Misalnya ya, lelang. Pelelangan, lelang ya, proses lelang. Kan ada berita acara pemenang, ada keputusan pemenang. Yang digugat mulai berita acara sampai keputusan pemenang. Padahal isinya sama, penetapan pemenang. Yang benar mana? Penetapan pemenangnya aja. Jangan berita acaranya. Berita acaranya mungkin yang mengeluarkan tim Pokja. Ya, tim Pokja. Baru disalin menjadi surat keputusan. Atau mungkin tim Pokja itu hanya menetapkan, kemudian yang membuat keputusan bupati misalnya. Ya. Kembali ke teori hukum tata usaha negara, yang bisa membatalkan objek sengketa itu adalah yang mengeluarkan objek sengketanya. Atasannya sendiri tidak bisa membatalkan. Atasan hanya bisa menegur untuk dia memperbaiki gugatan, untuk dia memperbaiki objek sengketa. Ya. Jadi yang perlu diperhatikan itu. Jadi jangan bingung lagi. Sebenarnya jelas di situ. Jelas. Cuman kadang-kala contoh sertifikat. Ya, sertifikat. Sertifikat itu kalau dia proses terbitnya, ya mulai dari pengukuran, kemudian daripada tim A, tim B yang turun, ya pengecekan lapangan, kemudian tanda tangan batas dan sebagainya, saksi batas, kemudian dilakukan pengumuman, itu kan proses
terbitnya sertifikat. Ya, berprosesnya itu adalah TUN. Ya. Tetapi bagaimana dia memperoleh sertifikat itu, maksudnya dia misalnya dari membeli, ya, dia misalnya mendapat sertifikat itu dari pembayaran hutang si A kepada dia, ya, kita tidak masuk ke ranah itu. Kalau dia di dalam gugatannya itu menitik beratkan kepada jual beli, menitik beratkan kepada perjanjian, ya, saya mendapatkan sertifikat ini dari perjanjian yang saya buat dari zaman nenek moyang gitu ya, perjanjian itu masuk di kewenangan. Bukan kewenangan TUN. Nanti NO dari petun. Nanti istilahnya kami bilang menimbang bahwa ini di pertimbangan kami, tapi ini nanti keputusan ya. Oleh karena di di dalam gugatannya sampai dengan pembuktian diajukan para pihak bahwa bukti yang diajukan tidak ada menunjukkan bahwa tergugat itu yang dipermasalahan dalam gugatan adalah perjanjian atau waris atau harta waris yang dia terima sampai turunnya sertifikat, maka ini bukan kewenangan peradilan TUN. Ini adalah menjadi kewenangan peradilan umum. Lalu putusan kami nanti adalah tidak dapat diterima atau NU. Paham ya? Nah, jadi kuasa hukum harus pinter, harus ngerti tuh bahwa oh janganlah, ini kan perkara TUN. Saya tidak boleh masuk di sisi perjanjiannya, saya tidak boleh masuk di sisi perolehan haknya. Nah, yang saya masuk adalah prosedurnya, bagaimana dia mendapatkan sertifikat ini. Apakah dia sudah melakukan pematokan? Apakah dia sudah melakukan pengumuman? Apakah dia sudah melakukan peninjauan lokasi, cek fisik, data yuridis, data fisiknya sesuaikan, ya. Kalau itu adalah proses yang akhirnya berujung pada muaranya katun, sertifikat. Sertifikat itu kan katun. Ingat, dia menjadi katun pada saat yang dilakukannya adalah prosesnya dan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Itu kan pemerintah melakukan dalam rangka melakukan aturan undang-undang agraria. Ingat, dasarnya adalah peraturan pertanahan. Karena uji materinya. TUN itu adalah ujinya, TUN itu adalah undang-undang dan asas umum pemerintahan yang baik. Kalau sudah undang-undang yang dilanggarnya dalam hal proses, berarti sudah kewenangan TUN. Tapi kalau dia perjanjian atau kewarisan yang dipermasalahkannya, itu sudah BW atau hukum Islam. Ya kan? Itu sudah bukan kewenangan TUN di situ. Paham ya, Mas Haris Purwanto? Banyak sekali, ya, banyak sekali sebenarnya, tapi tidak cukup waktu untuk saya jelaskan banyak-banyak, ya. Itu sudah banyak sekali. Saya berikan beberapa contoh, mudah-mudahan membuka wawasan dari para mahasiswa. Begitu, Bu Siska. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Iya. Silakan. Lanjut besok kita bisa diskusi panjang kok. Ya. Masih banyak. Silakan. Saya buka kesempatan. Lanjut Bu Siska, terima kasih banyak ya semuanya. Saya boleh ninggalkan? Boleh, Bu. Ya, saya akhiri ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siska semuanya ya. Ya, terima kasih Bu Mai ya. Ya, sama-sama sampai jumpa besok. Besok jam 5 ya Bu Siska ya. Oh, jam gimana Bu? Nek Jam berapa? dijadwalkan jam 9 pagi. Tapi kalau mau diubah enggak apa-apa, Bu. Misalnya saya ke dokter kayaknya Bu Siska. Jam pagi. Pagi saya ke dokter sampai mungkin bisa jam 4 apa jam 5 gitu ya, nggak apa-apa ya? Ya. Iya Bu. Jam 4 sekalian gitu Bu. Nanti saya jam 4 aja. Jam 4 ya. Aja. Ya, jadi para peserta pelatihan semua besok tidak jam 9 tapi kita akan laksanakan jam 4 sore. Iya.
Ya. Ya, Bu. Terima kasih Bu Rizka. Ya, terima semuanya kasih. ya. Demikian Selamat kita sore. akhiri. Ya, Bu. Selamat sore, sampai ketemu lagi ya. Bu, kalau absennya tetap jam 9 apa jam 4, Bu? Nanti